Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada hari ke-297 2024. Sebelum kita mulai karya kita pada hari ini, kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terjemahan baru 2. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. You must not hate your brother in your heart. You must surely reprove your fellow citizen so that you do not incur sin on account of him. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama. Nas hari ini mengajarkan prinsip pentingnya hubungan antar sesama, tentang kasih, tentang keterbukaan dan tanggung jawab moral. Nah, ayat ini memanggil kita untuk tidak menyimpan kebencian dalam hati terhadap orang lain. Melainkan kita didorong untuk berani menegur ketika kita berbuat dosa atau ketika sahabat kita berbuat dosa. Dengan menegur secara jujur, kita berusaha menjaga diri kita dan menjaga orang tersebut dari dosa dan membantu mereka keluar dari dosanya menjadi pribadi yang lebih baik. Renungan hari ini menekankan bahwa kasih sejati bukanlah diam. Renungan hari ini mengajar kita kasih sejati bukanlah diam, tetapi membiarkan diri kita menegur secara bertanggung jawab teman sahabat kita yang berdosa. Kemudian renungan hari ini juga mengajarkan kita bahwa kasih itu tidak diam dan membiarkan kesalahan orang lain terjadi atau membiarkan kesalahan kita terjadi, tetapi mengajak orang lain untuk menuju kebenaran dengan cara yang penuh hormat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tergoda untuk mengabaikan kesalahan orang lain atau dosa orang lain demi menjaga keamanan atau menjaga hubungan yang baik, menjaga kerukunan. Rukun tetapi mematikan, itu bahaya. Jangan gara-gara supaya jangan ribut kita biarkan orang berdosa atau mati dalam dosanya, itu salah. Tetapi untuk menyelamatkan orang, kita harus menegurnya dengan hormat dan sopan agar dia beroleh keselamatan. Ketika kita menegur orang lain dengan hati yang bersih, dengan tujuan yang baik, kita sesungguhnya sedang mengasihi dia dan mengasihi diri kita sendiri. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa kebencian yang dipendam bisa menimbulkan dosa bagi kita sendiri. Kebencian yang dipendam, kita pendam kepada orang lain, akan bisa menimbulkan dosa bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, keterbukaan dalam kasih menjaga kita, menjaga hubungan dengan sesama. Tuhan menginginkan kita hidup dalam perdamaian yang sejati, yang dibangun atas dasar kasih, kejujuran, dan kesediaan untuk membantu satu sama lain dengan orang lain dalam kebenaran. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini, yang hendak kita hidupi dalam kehidupan hari ini. Nas hari ini memberikan beberapa perenungan bagi kita. Yang pertama, larangan membenci. Jadi jangan membenci, jangan benci orang lain, jangan memendam benci dalam dirimu atau membiarkan kejahatan bagi orang lain sehingga engkau benci selamanya. Jangan. Ini menekankan pentingnya menjaga hati dari kebencian. Kebencian yang disimpan dalam hati merusak dirimu, merusak diri kita.
merusak hubungan, merusak perasaan kita yang selalu negatif kepada mereka. Bahkan membiarkan kebencian berakar dalam hati kita akan membawa kita dalam penyakit. Tetapi kita diminta untuk mengolah hati yang bersih dan penuh kasih. Jadi larangan membenci itu sangat penting. Jangan membenci. Tapi berilah pengampunan bagi orang lain. Itu yang pertama. Larangan membenci. Yang kedua, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini adalah tanggung jawab menegur. Tanggung jawab menegur. Menegur orang lain adalah bagian yang perlu kita lakukan. Bagian dari tanggung jawab sosial kita. Dan bagian dari tanggung jawab spiritual kita. Bagi kita dan bagi orang lain. Namun ayat ini juga menegaskan bahwa teguran harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan terus terang. Jangan munafik. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan rasa superior. Aku yang lebih kudus, engkau tidak, maka engkau berdosa, ku tegur aja begitu. Tetapi dengan hati yang tulus, jujur, terus terang. Supaya dia selamat, kita pun beroleh keselamatan. Jadi teguran yang dimaksud benar-benar untuk kebaikan. Menghindarkan orang lain dari dosa dan menjaga hubungan yang sehat dalam komunitas kita. Jadi jangan kita biarkan dia berdosa supaya jangan ribut maka hidup rukun. Enggak. Rukun berarti kita harus menegur dia supaya keluar dari dosanya, supaya dia memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari nasar ini, kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Tujuan menegur bukanlah untuk menghukum atau mempermalukan. Ingat, tujuan menegur bukan untuk menghukum atau mempermalukan, melainkan untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita menegur dengan terus terang, dengan hati yang murni, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Nah, dalam konteks ini ayat tersebut mengajarkan bahwa kita memiliki peran menjaga kebaikan bersama. Jadi dengan menegur sebenarnya kita sedang menjaga kebaikan bersama. Bukan hanya kebaikanku, bukan hanya kebaikan dia. Kebaikan bersama dengan berani menegur kesalahan. Tetapi didasari oleh kasih yang murni. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama, larangan membenci, jangan memendam benci. Yang kedua, tanggung jawab menegur. Kita bertanggung jawab menegur supaya orang kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, kebaikan bersama. Tujuan kita menegur bukan menghukum, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk kebaikan bersama. Karena itu menegur dengan penuh kasih adalah tindakan yang tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain, menjaga diri kita dari kejatuhan moral. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami hubungan antar sesama, supaya kami tidak menahan benci atau kami membenci seterusnya, tapi kami memberi pengampunan dan kami bertanggung jawab untuk menegur dengan kasih dan murni, dan kami berusaha untuk melihat bahwa teguran kami untuk membangun hubungan yang baik, hubungan yang rukun di antara kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.